Wis di anu ta, wis mic-nya sudah diaktifkan Mas Karel. Gus Irfan. Halo? Itu Gus Irfan itu diaktifkan mic-nya sudah. Sampun. Sudah saya aktifkan. Oh iya. Sudah. Dek, ntar lagi ini mampir pom bensin sebentar tak? Ikut sebentar Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Ya, ini Ustaz Ahmad Sukron sudah siap. Ada Gus Irfan, ini bendara dan pengurus ngaji jodoh juga. Nah, ini ada beberapa teman yang memang baru pertama gabung di acara ngaji jodoh, tapi ada banyak juga yang sudah pernah ikut acara ngaji jodoh dan bahkan ada yang pernah ta'aruf dan bahkan alhamdulillah yang ada yang sudah menikah Ustaz di sini. Nggih. Jadi Alhamdulillah. saya mengundang teman-teman yang memang ada yang sudah punya pengalaman ta'aruf, ada yang masih berjuang, ada juga yang sudah lulus. Nah, sekarang sudah menempuh itu baru. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini kegiatan kita pertama yang menggunakan Zoom ya, teman-teman. Selama ini lebih banyak menggunakan Instagram dan beberapa kali sifatnya offline. Tapi ini masih perdana, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan ini saya sambil nyetir ya teman-teman. Tak berhenti dulu, Ustadz Irfan teruskan dulu sebentar. Minta waktu 10 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini Allah sekali lagi memberikan pada kita kesempatan untuk dapat bermuajahah, berkumpul dalam media digital, dalam media kemasan media Zoom. Alhamdulillah, insya Allah kita semua di sini sehat walafiat, zahiran wa batinan, dan kita di sini insya Allah dalam niatan yang baik, dalam niatan yang lurus, dalam ikhtiar yang baik, dalam usaha-usaha yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Dalam media Zoom ini kita akan berdiskusi, kita akan menerima masukan, kita akan menerima bimbingan, kita akan menerima arahan. Dan sebelumnya saya bacakan topik bisik jodoh pada malam hari ini, yaitu dengan tema besarnya adalah usia bertambah, niat nikahmu terus menyala atau melemah. Ya, saya bacakan kembali untuk tema malam ini adalah usia bertambah, niat nikahmu terus menyala atau melemah. Di sini saya hadir untuk mendampingi, untuk sekedar memberikan pengantar dalam kegiatan malam hari ini, di mana pembicara utama atau pemberi arahan pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau, Ustadz kita, Ustadz Ahmad Sukron, selaku pembina komunitas ngaji jodoh. Beliau insya Allah sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama kalangan pegiat dakwah.
beliau juga punya concern dalam hal pendampingan untuk hal-hal yang terkait dengan pembinaan keluarga, pendampingan terhadap mereka dari yang belum menikah, pendampingan untuk mereka yang sudah melalui bahtera rumah tangga, dan juga konseling untuk mereka yang menghadapi sesuatu dalam perjalanan ke rumah tanggaannya. Salah satu yang bisa kita sebutkan di antara sekian banyak portofolio beliau adalah pengasuh sesi dari konsultasi keluarga pranikah, konsultasi keluarga dan pernikahan di Suara Muslim FM ya, Suara Muslim FM. Dan beliau juga adalah beliau adalah pengasuh dari pesantren Gria Madani Indonesia. Baik, di sini saya hanya pengantar. Untuk selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada yang telah hadir, dan semoga segera menyusul berikutnya yang hendak bergabung. Kalau mungkin masih ada masalah teknis dan lain sebagainya, semoga yang lain segera bisa bergabung. Kemudian untuk seterusnya saya persilahkan kepada Ustadz Ahmad Syukron untuk masuk kepada tema pada malam hari ini, yaitu usia bertambah, niat nikahmu terus menyala atau melemah. Mari kita simak dengan baik apa yang beliau sampaikan untuk kita bersama pada malam hari ini. Syukron. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para peserta ngaji jodoh di kajian Zoom ya, dengan tema usia bertambah, niat nikahmu terus menyala atau melemah. Tema ini menjadikan suatu langsung saja istilahnya, tema ini seolah-olah menjadi pilihan. Ada dua pilihan. Kalau usia bertambah, sementara Allah belum mempertemukan jodoh, kita mau menyerah atau terus menjaga niat itu. Maksudnya menyerah untuk tidak berikhtiar mencari jodoh, ya sudahlah begini saja. Atau tetap terus berikhtiar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan diskusi dan kita kaji bersama. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz. Soalnya ini Ustaz, sambil di jalan gitu. Enggak apa-apa, tenang. Tenang aja Ustaz. Oke. Yang penting ya, perjalanannya lancar, selamat. Ya, soalnya yang gabung di sini tidak hanya single ya, mungkin ada yang sudah menikah, ada yang punya pengalaman taruh. Ya. Mungkin nanti Gus Irfan bisa memancing, mungkin ada yang mau cerita testimoni Gus. Nggak usah disebut nama biar. Kalau ada yang menikah nanti ibaratnya sekalian jadi bintang tamu lah. berbagi pengalaman kan gitu. Oke, soalnya begini saat saya beberapa kali dapat curhat dari orang tua atau kakak saudara yang mengeluhkan putrinya atau putranya atau adiknya, ponakannya yang usianya makin bertambah, wis akhirnya kayak males wis. Tak pikir itu ya gitu. Ada juga yang ngapunten ya, mohon maaf, yang sudah duda atau janda, entah karena wafat atau karena apa itu, karena berpisah. Nah itu akhirnya males memulai lagi, males repot lagi. Nah, nikah itu dianggap repot. Nah ini gimana Ustaz? Monggo dijelaskan. Baik. Terima kasih Ustaz Oki. Mudah-mudahan perjalanan lancar ya. Amin. Baik. Begini, orang dalam kategori bahasan ini
tentu orang yang masih apa-apanya, pertama Allah belum pertemukan jodoh. Yang kedua tadi disampaikan oleh Ustaz Oki, memang karena sesuatu hal perjalanan rumah tangganya sehingga dia menjadi sendiri lagi. Bisa karena pasangannya itu menghadap Allah lebih dahulu, atau memang bahasanya takdir Allah sehingga rumah tangganya atau kebersamaan bersama pasangannya itu berakhir dengan berbagai kondisi atau keadaan atau alasan tertentu. Maka bagaimana ini? Tapi bagi yang, mohon maaf, pertama yang saya bahas adalah yang memang Allah belum pertemukan jodoh. Itu yang penting. Ya bukan berarti yang lain tidak penting. Bagaimana ketika seseorang sampai sampai usia sekian, terutama ini mohon maaf adalah kaum hawa. Tidak jarang kalau di perkotaan ini tidak masalah, hampir persoalannya tidak begitu berat. Akan tapi ketika itu berada di bukan perkotaan, ya kalau di Surabaya seolah-olah hal itu ya bermasalah tapi tidak terlalu mencolok, tidak terlalu mencuat dan tidak terlalu difikirkan. Mungkin karena kondisi kota itu teman banyak, penduduk banyak, bisa berinteraksi, aktivitas banyak, itu bisa sedikit terlalaikan atau terlewatkan. Akan tapi tentu kita tidak boleh berpikir sendiri. Biasanya seorang wanita yang sampai atau kaum hawa yang sampai usia mohon maaf sudah kepala 3 sampai sekarang belum Allah pertemukan jodoh, itu tidak jarang justru yang resah adalah orang tuanya. Mungkin juga kerabat-kerabatnya, bisa pamannya, buliknya, Pak D-nya, D-nya, dan lain. Ini kondisi yang demikian itu. Lalu yang kedua, ketika seseorang itu, sebentar, bagaimana kalau kaum Adam atau laki-laki? Barangkali kalau di perkotaan, kaum laki-laki usia 30 tahun itu masih dianggap wajar menjadi yang belum menemukan jodoh. Ini kebanyakan masih kalau di perkotaan dianggap wajar, oh enggak apa-apa. Tapi kalau di istilahnya di yang bukan perkotaan, perasaan ini mulai sedikit jadi bahasan. Tapi ketika sudah misalkan 35, 40 itu sudah jadi bahasan. Jadi tidak jarang kalau di pedesaan atau daerah-daerah tertentu yang bukan perkotaan itu juga jadi bahasan. Karena ini banyak hal-hal yang demikian ini yang saya terima informasinya. Lalu bagaimana ketika seseorang itu sendiri, tetapi lantaran suatu sebab pasangannya lebih dahulu menghadap Allah, atau mungkin berpisah di tengah jalan. Ketika pasangan itu lebih dahulu menghadap Allah, dan ketika pasangan itu yang lebih dahulu menemui Allah, dipanggil Allah, pasangannya dalam tanda kutip baik, sangat dicintai, dan baik dari segi istilahnya akhlaknya dan lain-lain, maka tidak jarang, bahkan terutama kaum ibu-ibu ya ketika ditinggal suaminya dan suaminya itu adalah layak atau almarhum suaminya layak dijadikan panutan, rasa-rasanya untuk menikah lagi itu juga berat bagi seorang janda. Kenapa? Jangan-jangan kalau dia mendapatkan pasangan laki tidak sebaik standarnya almarhum suaminya tadi. Akan tapi ketika berpisah di tengah jalan, itu biasanya kendalanya juga dalam tanda kutip agak traumatik. Kenapa? Misalkan suaminya cuek, kemudian sering berkata yang tidak
tidak patut atau istilahnya KDRT baik secara lisan maupun perbuatan, maka ini juga menjadi trauma. Jangan-jangan ketika akan mendapatkan pasangan lagi nanti sama dengan mantan suaminya. Lah kondisi-kondisi seperti ini banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Semua itu dari berbagai tadi, baik yang demikian pula untuk berlaku apa duda ya. Duda juga demikian. Akan tapi laki-laki biasanya ketika kalau laki-laki duda itu ditinggal wafat dulu oleh istrinya yang ditinggal itu, ya secara sunatullah memang laki-laki itu lebih apa? Lebih tidak kuat menjomblo. Laki-laki sunatullahnya begitu. Bukan berarti dia tidak mencintai almarhumah istrinya yang baik, bukan, tidak. Memang itu sunatullahnya. Tapi ketika laki-laki itu berpisah dengan mantan istrinya lepas perceraian, itu rata-rata masih semangat untuk tetap berikhtiar. Nah, bagaimana kita memandang ini? Para peserta ngaji jodoh, yang pertama tentu yang kita bahas adalah yang belum pernah menikah. Sampai sekarang Allah belum pertemukan jodohnya atau belum pertemukan pasangan hidupnya. Banyak faktor, banyak faktor yang menyebabkan demikian. Yang pertama saya sebut faktor-faktor yang bersifat secara teknis atau umum. Apa itu faktor umum? Yang adalah pertama biasanya itu kurangnya jaringan, kurangnya pertemanan, kurangnya silaturahim. Nah, dalam tanda kutip, mohon maaf, ini pertemanan, jaringan, silaturahim dengan orang-orang yang punya integritas dan kapabilitas. Artinya secara orang tersebut secara keilmuan baik, secara akhlak juga baik, ini layak untuk dijadikan contoh atau tauladan. Nah, bagi yang sampai sekarang Allah belum, maka perbanyak di antaranya silaturahim dengan orang-orang. Artinya apa? Ketika memperbanyak silaturahim dengan orang-orang yang soleh, solihah, maka insya Allah Allah bukakan rezekinya. Dan salah satu bentuk rezeki itu adalah jodoh yang baik. Dalam konsep bisnis pun juga demikian. Semakin banyak jaringan, itu semakin besar peluang untuk berbisnis. Maka demikian pula dalam masalah jodoh, khususnya yang baik itu yang sudah status janda maupun duda, memperluas jaringan, memperbanyak jaringan itu sangat dipentingkan ketika dia ingin mendapatkan pasangan yang baik. Maka hal itu menjadi sebuah keniscayaan. Perbanyak silaturahim. Media-media silaturahim itu diperbanyak. Kalau bagi laki-laki, contohnya begini, sering-seringlah untuk sholat berjamaah fardu di masjid. Artinya ikatkan diri kita, gantungkan diri kita dengan masjid. Insya Allah orang yang sering berjamaah di masjid, sholat fardu berjamaah di masjid, itu adalah orang-orang soleh. Sebagian besar begitu. Suatu saat mungkin melihat sendiri, itu ada Allah mengetuk hatinya, tidak tahu. Tidak sedikit yang Allah berikan solusi lewat itu. Jadi, lalu bagaimana, apa jaringan apa lagi? Perbanyak, mohon maaf, hadir-hadir di majelis-majelis ilmu. Kajian-kajian. Bukan semata-mata ngaji jodoh, banyak kajian. Nah ini diperbanyak. Karena orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, majelis taklim, itu insya Allah adalah orang-orang, sebagian besar adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan solihah. Itu diantara kiat-kiat sekaligus keadaan dan kiatnya menyelesaikan bagaimana agar Allah segera pertemukan. Dan yang ketiga,
Itu tadi yang saya sebut 1-2 itu ibaratnya jaringan atau silaturahim yang bersifat informal atau tidak resmi, ya sekedar pertemanan gitu. Nah, jaringan apa lagi? Jaringan yang kedua ya kalau yang secara formal ya seperti komunitas ngaji jodoh ini. Ini kelas formal. Dan saya yakin, karena saya yakin Ustadz Oki, Ustadz Irfan, ini orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka tidak segan-segan untuk bisa membantu, berikhtiar. Kita semua, saya, Ustadz Oki, Ustadz Irfan, dan lain-lain, itu berusaha untuk membantu. Memang jodoh itu ada di tangan Allah hakikatnya. Kita hanya membantu membawa perluas jaringan, membukanya. Dan dengan tentu cara-cara yang dibenarkan oleh agama kita. Tidak semua komunitas istilahnya biro jodoh dan lain-lain itu berjalan dengan baik sesuai dengan rel yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak jarang istilahnya sampai tertipu sekian puluh juta. Ini jangan sampai kita. Jadi jangan sampai kita. Artinya betul-betul lebih-lebih yang bersifat yang bersifat media sosial yang tidak tahu siapa penanggung jawabnya. Maka ini diperlukan. Nah, kalau di komunitas ngaji jodoh itu harus begini, artinya dijaga betul. Dan ini penting. Karena apa? Kita Ustadz Oki, Ustadz Irfan, dan saya syar'i itu terjaga. Itu terjaga. Karena hal ini penting. Nah, dari keadaan yang demikian itu perlu menjadi perhatian. Yang kedua, keadaan secara zahir ya. Keadaan secara realitanya. Mohon maaf, misalkan realitanya kalau laki-laki secara finansial pekerjaan kurang memadai, tidak menjanjikan. Walaupun itu tidak semuanya benar, tapi itu tidak jarang jadi salah satu sebab. Demikian apapun, baik tampilan fisik dan lain-lain, itu juga sangat berpengaruh. Ini keadaan zahir. Nah, jadi dual tadi, kurangnya jaringan dan keadaan. Ini semuanya bisa diatasi. Bagaimana? Yang kendala utamanya adalah biasanya kalau belum sampai pertemukan Allah jodoh yang baik, itu kendalanya ada kurang dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kendala-kendala tadi, kurangnya jaringan ya termasuk dan secara zahir atau fakta itu tidak menjanjikan, maka itu bisa terselesaikan ketika ketika kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya sekaligus kita berusaha untuk lebih mendekat kepada Allah. Nah, mendekat kepada Allah ini ya kalau laki-laki tadi diantaranya adalah sekaligus mencari jaringan, hendaknya kita sering berdekatan dengan masjid. Sholat fardu berjamaah di masjid, menjaga ibadah-ibadah. Saya yakin kalau laki-laki itu senantiasa sholat fardu di masjid, pasti hampir bisa dipastikan dia adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh. Meskipun secara zahir, secara finansial, dan lain-lain itu tidak menjanjikan. Ya, ini bahasanya, ini bukan teori, karena fakta-fakta yang demikian ini banyak saya temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Kebetulan, mohon maaf, saya juga menjadi imam rawatib dan juga takmir di salah satu masjid yang juga di dekat rumah saya. Tidak jarang jamaah itu, mohon maaf ya, bahasanya,
secara penghasilan itu tidak memadai, secara fisik juga ya begitu tampilannya, bahkan mohon maaf agak cacat, tetapi ternyata Allah pertemukan jodoh. Tapi sholat fardunya itu benar-benar terjaga. Dan juga ketika ada majelis-majelis taklim kajian di masjid itu hampir tidak pernah absen. Hal-hal yang demikian ini menjadikan istilahnya pemicu. Maka sesuai dengan tema kita, usia bertambah, niat nikah ini terus menyala atau melemah, maka bagi kita berusaha untuk mendekat kepada Allah, tidak ada istilah niat menikah itu melemah. Begini ya, yang perlu saya sampaikan. Bagaimanapun kondisi kita, secara finansial kita bahasanya benar-benar tidak mampu. Kalau secara fisik kita bukan orang yang tampan, kita bukan orang yang cantik, terus apalagi kita bukan orang yang populer, apalagi kita bukan orang yang punya darah biru. Atau orang yang terkenal, ningrat atau apapun, tidak masalah. Niat nikah ini harus senantiasa kita jaga. Jadi ada beberapa hal kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, niat yang tidak boleh terus dipadamkan. Apa? Yang pertama, kita niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Meskipun usia kita sudah tua, secara finansial kita tidak mampu, ya, tetap kita tidak boleh memadamkan niat beribadah haji. Meskipun sekarang antrian haji itu sampai puluhan tahun, kita tidak boleh memadamkan itu. Apa? Karena ibadah haji itu salah satu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Niat ini penting. Maka ketika kita belum mampu melakukan ibadah haji, Allah dalam hati kita tahu, Allah itu kita sudah meniatkan, maka Allah mencatat itu. Terus pokoknya aku pengen haji. Banyak hal-hal yang ibadah haji itu yang tidak logis di dalam. Barusan kita tahu yang viral itu. Apa? Haji itu antri puluhan tahun, ternyata naik sepeda itu hanya 7 bulan. Hal ini kan badannya sehat Ustaz ya. Loh, insya Allah nanti ada yang lain. Allah buat. Karena apa? Mungkin kondisi yang demikian, negara yang demikian, keadaan yang demikian, Allah membuat istilahnya sesuatu yang di luar nalar manusia. Allah berikan contoh. Allah berikan contoh. Munculkan Allah itu. Agar apa? Ini menjadi contoh yang baik bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi niat pertama itu yang tidak boleh padam adalah niat ibadah haji. Yang kedua tentu niat menikah. Karena apa? Nikah itu ibadah. Kenapa demikian? Mohon maaf. Nanti di surganya Allah itu tidak ada orang jomblo. Dan memang niat hidup membujang itu tidak boleh. Rasulullah SAW tidak membolehkan umatnya niat hidup membujang. Itu tidak diperbolehkan. Andaikan sampai akhir hayat Allah belum pertemukan jodohnya, niat untuk terus berikhtiar itu, hambaku ini tetap berniat untuk menikah, tapi memang diuji Allah. Maka kalau di surganya Allah, Allah berikan pasangan. Walaupun itu seorang perempuan, ya mohon maaf, kaum Hawa, sampai akhir hayatnya itu belum Allah pertemukan. Asal di dalam kalbunya, di dalam hatinya itu tetap dijaga niat nikah. Pasti. Nanti nggak ada yang mau, misalkan mohon maaf ini, kalau perempuan sudah badannya overweight, tingginya tidak seberapa, kulitnya hitam legam, maka ketika dia menjadi penghuni surga, Allah rubah semuanya itu. Sampai-sampai bidadari pun kalah cantik dengan iri, siapa? Mana? Iri. Dan iri juga. Iri. Bidadari di surga itu iri dengan kecantikan wanita-wanita solehah yang di dunia. Jangan khawatir, tapi niat nikah itu tetap.
Ya. Yang ketiga, niat yang tidak boleh dipadamkan adalah niat membela agama gugur sebagai syuhada. Meskipun negara kita aman, tapi bukan kita ingin negara kita kacau balau berperang, tidak. Tapi niat membela agama Allah gugur sebagai syuhada itu hendaknya senantiasa kita jaga. Artinya ketika kita wafat, diwafatkan oleh Allah, dan kita gugur, entah itu wafat atau meninggal di atas tempat tidur, tapi kita tetap menyala untuk niat membela agama Allah, maka niat kita itu dihitung oleh Allah. Walaupun tidak setara sebagai syuhada, tetapi apa? Masya Allah, makom kita dinaikkan oleh Allah. Maka kembali lagi sesuai dengan topik ini, jangan pernah kita memadamkan niat kita. Meskipun usia kita bertambah, kita jangan pernah memadamkan niat kita atau sampai niat kita melemah untuk mendapatkan jodoh yang terbaik dalam pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Barangkali seperti itu dulu. Nanti ada sharing pengalaman dari peserta yang sudah ini, itu kayaknya lebih mantap kalau ada sharing. Saya kembalikan ke Ustaz Irfan. Alhamdulillah, itu tadi saya kira pengantar pembukaan yang insya Allah syumul, ya, memuat semuanya. Dan di antara poin-poin tadi yang insya Allah sudah kita ikuti bersama, poin dari awal, tengah, dan akhir dari pembukaan pengantar oleh Ustadz Ahmad Syukron yang telah disampaikan ke kita, mungkin beberapa di antara yang hadir di sini ada yang baru nyusul, sedikit kita ulang sedikit beberapa hal pentingnya, bahwa ada faktor secara usaha internal kita, ada faktor eksternal yang perlu kita usahakan, dan di antara yang Ustadz Syukron sebutkan tadi bahwa kita perlu menambah circle atau lingkaran pergaulan sosial kita, dan utamanya adalah lingkaran-lingkaran positif seperti tetap mengikuti kegiatan-kegiatan kajian atau pengajian, terutama yang berhubungan dengan apa yang sedang kita ikhtiarkan. Dan untuk laki-lakinya, jangan jauh-jauh dari masjid. Berikutnya, bahwa menikah ini adalah satu hal yang harus kita niatkan sebagaimana ibadah haji, yang walaupun ibadah haji itu, apalagi mengingat antrian di Indonesia sampai puluhan tahun, yang kalau kita daftar sekarang dapatnya entah di usia berapa ya. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwa satu amalan ibadah yang sudah diniatkan dan diikhtiarkan, kemudian ibadah itu tidak tercapai, tidak terlaksana secara amaliyahnya, maka akan tetap tercatat sebagai ibadah sebagaimana ibadah yang terlaksana. Kemudian hal-hal lain yang perlu patut kita catat di sini adalah niatan kita untuk tetap menjaga asa, menjaga bara, usaha ikhtiar-ikhtiar dalam kita mengusahakan memperoleh pasangan hidup kita. Yang sehingga dengan itu Allah akan memberikan makhroja, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dengan entah bagaimana caranya, yang jalan keluar itu tidak selalu sejalur, segaris dengan penalaran yang kita pikirkan, seperti itu. Baik, beberapa hal telah kita catat, dan mungkin lanjut ke sharing dulu, atau mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau lebih diperjelas, diperdalam tentang bagian-bagian dari yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syukron. Mungkin bisa disampaikan secara voice atau bisa dicatat di chatnya ya, pertanyaan tersebut, atau hal mana yang perlu diperdalam lagi dan perlu stressing point-nya ditingkatkan dari yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syukron lagi, atau mungkin ada problem-problem hal-hal khusus
terkait masing-masing pribadi atau diarahkan secara umum yang perlu diflorkan di sini dibahas tuntas oleh Ustadz Ahmad Syukron. Silahkan. Mungkin ada yang mau sharing juga nggak apa-apa, ada pengalaman teman-teman. Dipersilahkan. Silakan dari para peserta. Ini untuk voice-nya bisa diaktifkan untuk yang memerlukan penjelasan lebih clear lagi, mungkin ada bagian-bagian yang perlu dijelaskan, atau dari ini melalui chat, bisa melalui chat. Kalau nggak ada, saya yang mau nge-share Ustaz. Oh iya, Ya, baik. monggo Ustadz. Oke. Kalau nggak ada ya, kalau ada nggak apa-apa, peserta dulu. Ya mungkin Ustadz Oki dului barangkali. Ya, buka pintu, buka pintu. Ada beberapa kali peserta yang sudah ya, ada sinyal tanda-tanda jodoh gitu, ketemu, ada yang sampai ketemu orang tua, ada yang baru ketemu calon sama sesama calon, berkali-kali, Ustaz. Tapi Iya. masih gagal juga. Nah, lama-lama menimbulkan rasa apa ya? Trauma. Ya, apa ya? Jengkel apa? Terus yang bantu juga kadang-kadang juga males gitu, wes. Pisan iki ae bantu. Nah, ini karena meredupkan semangat atau bahkan menghilangkan mengurangi semangat, bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, ini gimana, Ustaz? Mengurainya ini gimana ini? Iya. Baik. Ini pertanyaan dari Ustadz Oki atau share dari apa istilahnya yang pernah datang ke Ustadz Oki. Saya itu juga punya apa istilahnya ya pengalaman bertemu dengan orang-orang yang demikian. Bahkan ada yang sampai, mohon maaf, 19 kali ketemu. 17 atau 19 kali saya lupa. Belasan. Di 17 kali belum Allah pertemukan jodoh. Belum Allah pertemukan jodoh. Ternyata, Masya Allah, dia tidak putus asa. 2 kali proses lagi Allah pertemukan jodohnya. Kira-kira mohon maaf, dari peserta Zoom ini ada yang sampai 17 kali ta'aruf sampai bertemu. Wallahu alam, saya tidak tahu ya. Oh, belum. Nah ya, itu ternyata 2 kali selanjutnya. Kalau tadi saya bilang 17, berarti yang ke-19 Allah pertemukan jodohnya. Dan sampai sekarang sudah beberapa. Atau kalau tadi bilang saya 19, berarti ke-21 Allah pertemukan jodohnya. Dan alhamdulillah ternyata orang ini, saya sebut ikhwannya, ini tidak putus asa. Tidak putus asa. Tetap berikhtiar. Nah, jangan sampai, ini kadang-kadang ya, mohon maaf, ini khususnya kaum hawa, ketika beberapa kali ta'aruf ketemu dan tidak jadi. Akhirnya, dalam tanda kutip, mengendorkan asanya atau harapannya, ikhtiarnya. Kemudian lama. Karena sudah lama, usianya mohon maaf sampai 35 lebih, atau bahkan menjelang 40, maka apa? Kata orang Jawa, sak kecekele jodohnya. Nah ini jangan sampai. Tidak jarang ini terjadi pada kaum hawa atau perempuan. Biasanya sak kecekele. Jangan sampai kita, khususnya kaum hawa itu, wah sudah lama, pokoknya nikah. Jangan pernah terbersit dalam hatinya pokoknya nikah. Siapa saja. Tetap pegang istilahnya kriteria-kriteria yang baik. Kalau dalam sabda Nabi itu Rasulullah SAW bersabda, tungkahul mar'atu li'arba'atin. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. Li jamaliha, li hasabi ta'ali nisabiha, kemudian limaliha, dan yang terakhir li diniha. Maka bagaimana seorang perempuan ketika ada laki-laki yang meminang,
meminta, ya pertimbangan menerima itu adalah apa? Juga mungkin karena tampan jangan, atau performanya keren jangan, karena hartanya juga jangan, karena popularitasnya juga jangan, karena kedudukannya strategis, tapi karena agama. Jangan pernah mengorbankan yang ini. Prinsip ini hendaknya dipegang. Ya, sampai-sampai mohon maaf ada sebuah kasus, ya karena ini kasus konflik rumah tangga itu, ada seorang perempuan, seorang kaum Hawa, dia putrinya seorang imam masjid. Mungkin karena menikah telat, akhirnya pokoknya yang datang diterima. Ternyata si laki-laki ini, ya Allah, memang bisnisnya lancar, tapi sukanya ke dukun. Sehingga si perempuan ini sampai sempat menanggalkan jilbabnya dan meninggalkan sholat sampai berapa tahun, 4 tahun. Akhirnya Allah memberikan hidayah, dan si suaminya ini dalam tanda kutip masih bertahan dengan karena merasa bisnisnya sukses, akhirnya terpaksa ini harus berpisah. Setelah rumah tangga itu berjalan sekian puluh tahun. Jangan sampai. Jangan menurunkan kriteria-kriteria ya Ustaz ya. Grade-grade-nya itu jangan sampai. Kriteria dalam sudut pandang agama ya. Ya. Kalau misalkan pendidikan itu kan bukan sudut pandang agama. Iya. Idealismenya masih harus tetap dipegangi Ustaz ya. Iya, betul itu. Jadi jangan sekali-kali menurunkan kriterianya, terutama lidiniha ya. Ya. Dan mungkin lidiniha ini atau lidinihi. Lidinihi. Kalau laki-laki menggunakan ya, lidinihi dan lidiniha. Jadi kalau mungkin kita lebih menyelami sosok perempuan, Ustaz. Sosok perempuan ini kalau tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi, mungkin disebutkan pengalaman masa lalu, baik mungkin yang ketika udah proses kemudian ternyata tidak jadi, yang sudah pernah menjalani akan tetapi kemudian berpisah, baik berpisah karena usia atau berpisah karena faktor lain itu. Mungkin untuk seorang perempuan ini mengalami kondisi sulit untuk memulai atau sulit untuk membuka diri, Ustaz. Ya, sebagaimana di forum ini voice-nya ini pada menutup semuanya. Iya. Sebenarnya kita ingin problematika yang hendak dimunculkan itu apa sih ya? Ini yang sebenarnya kita ingin gugah untuk bisa disampaikan di forum ini. Nah, tapi mungkin kalau mau mewakili juga nggak mungkin, Ustaz. Tidak bisa mewakili. Namun secara umum mungkin sulit untuk memulai atau membuka diri. Nah, ganjalan-ganjalan seperti ini pendobraknya apa saja, Ustaz? Mungkin faktor pendobrak untuk seorang, terutama di sini kaum hawanya ya mungkin, atau yang dari kalangan prianya juga gitu. Kadang setelah peristiwa-peristiwa tersebut kemudian kayaknya butuh ada dobrakan. Kalau hanya sekedar hal-hal yang lempeng disampaikan gini-gini secara teoritisnya, nah pendobraknya itu mungkin pendobrak untuk memunculkan will-nya atau kemauannya itu, Ustaz. Mungkin itu yang perlu kita kulik. Memang perempuan itu Allah karuniakan perasaan yang lebih dibandingkan laki-laki. Ini bukan buruk ya, memang Allah ciptakan demikian. Satu sisi ada kelebihannya. Jadi, bukan berarti kalau dominan perasaan itu tidak baik, karena fitrahnya perempuan itu harus mengasuh, menjaga anak lebih dekat, itu begitu. Nah, dan ketika menghadapi trauma itu lukanya lebih lama, biasanya karena perasaan. Kalau laki-laki kan lebih rasional, lebih mudah melupakan. Ini secara umum. Maka bagaimana ketika kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak baik, sebetulnya untuk mengatasi yang demikian itu, ya
jalan yang utama, cara yang utama adalah sebagaimana tadi yang saya sampaikan, apa? Memperluas jaringan. Bagaimana perempuan? Banyak teman-teman yang baik. Perbanyak hadir di majelis-majelis taklim, kajian-kajian. Yang insya Allah itu rata-rata orang baik. Dan di situ, kalau ada misalkan yang trauma tentang rumah tangga, pasti di antara banyak yang rumah tangganya baik. Artinya di dalam kenyataan ada. Bagaimana yang rumah tangganya baik bisa diketahui. Pasti. Maka bisa dicontoh. Dan biasanya ketika jalan itu, ketika ada teman yang demikian, itu biasanya apa? Care, peduli. Kok begini ditanya, apa sih kendala? Dan itu mudah Berani diajak speak untuk up, Ustaz, ya? berbagi. Gimana? Berani speak up ya, berani Iya. menuturkan. Membuka diri yang baik bagaimana? Di antaranya forum-forumnya adalah majelis kajian-kajian itu. Bukan di apa istilahnya kalau di tempat petan-petannya ibu-ibu metani. Rasan-rasan. Iya, rasan-rasan sambil metani mencari kutu itu. Iya. Itu tidak begitu. Perbanyak demikian. Jadi mohon maaf ya, ini mohon maaf bukan. Kenapa majelis-majelis ilmu? Mohon maaf, saya tidak tahu kalau Zoom ini bagaimana. apakah kategori mudah secara ilmu oke. Kekinian, Ustaz. Majelis ilmu yang kekinian. Secara ilmu oke. Saya yakin. Tetapi jangan berhenti di Zoom, di media sosial. Kenapa demikian? Mungkin kita pernah punya orang yang kita cintai, kita sayangi jauh jaraknya. Apakah itu orang tua kita, kerabat kita? Maka ketika kita jauh secara fisik dengan orang yang kita cintai, kita pakai Zoom atau pakai video call, tentu tidak rasa kangen itu tidak bisa mengatasi kangen. Ustaz Irfan dengan orang tuanya kan jauh ya? Jauh lah. Pernah kangen? Kangen, Ustaz. Iya. Apakah dengan video call itu mengatasi rasa kangen? Sedikit. Tapi tidak plong, tidak ini, Ustaz. Tidak sepenuhnya bisa dirasakan. Maka demikian pula majelis ilmu. Mohon maaf, lewat yang begini, ya oke. Tetapi bahasanya apa ya? Kalau bisa datang yang nyata. Dan itu biasanya di masjid kan. Dan insya Allah nanti ini di Masjidillah, insya Allah siap Ustaz kita. Ini kan kita bagaimana siap. Yang di Masjidillah, insya Allah sudah siap dan tinggal ini kita menyesuaikan juga. Artinya dengan jadwalnya Ustaz Sukron. Jadi ngaji jodoh ini benar-benar ada forum ngajinya. Ngaji beneran. Ngaji tidak harus ngaji fikih nikah. Bukan, tidak harus. Jadi karena ini kan bagian dari ikhtiar, bagian dari bimbingan, bagian dari advokasi oleh ngaji jodoh, yang mana secara prinsipil yang itu tadi saja, jodoh adalah prerogatifnya Allah, rahasia Allah, tapi wajib diusahakan, diikhtiarkan. Itu hak istimewa yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Iya. Maka jadi itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ikhtiarnya harus real juga, Ustaz ya. Iya, real. Kan hanya real ikhtiar dan tidak melanggar syar'i. Iya. Untuk forum di Zoom ini kan kita masih dalam kondisi mengatasi keterbatasan ruang, Ustaz, mungkin menjembatani yang berhalangan secara jarak. Nah, namun kita nanti dalam usaha ikhtiar advokasi pendampingan dan bimbingan untuk pranikah, kita insya Allah mulai Juli nanti saja. Mulai untuk jadwal ke depan ini Juli ini saja. Cuma untuk hari, jam, dan tanggal masih kita cari-carikan. Pertama yang pastinya menyesuaikan dengan Ustadz Sukron. Kemarin didiskusikan bersama dengan pengurus. Sudah ada ancang-ancang, cuma fix-nya hari tanggal itu yang masih kita carikan karena mempertemukan semuanya dalam waktu dan ruang yang sama itu
gampang-gampang butuh. susah. Iya, Iya. butuh pemikiran. Ustaz Syukran ini sudah siap itu insya Allah. Dan tinggal tidak crash sama jadwal rutin Iya. yang beliau isi atau tidak, itu insya Allah Iya, selalu ada ruang, selalu ada waktu untuk kawan-kawan di Ngaji Jodoh. iya. Dan kita juga istilahnya polling ke teman-teman ini waktu luang yang dimiliki ini antara kalau hari itu apakah hari aktif atau justru apakah hari libur atau justru bisanya itu malah di hari-hari aktif. Dan di hari aktif kita juga apakah di selesai aktivitas waktu sore atau selepas isya seperti ini. Dan kemarin formulasi waktunya mungkin yang bisa mendekati ideal adalah ba'da isya seperti yang kita sekarang ini aslinya aktivitas sudah selesai semua, tanggungan insya Allah selesai semua. Dan itu mungkin ada polling nanti dari ke peserta-peserta ini bisanya lebih banyak, mayoritas bisa di waktu kapan. Nah itu yang masih dicari-cari format waktu terbaiknya. Kalau tempatnya tentu di Ustadz Syukron, namun tidak menutup kemungkinan ketika kita nanti ke depannya menjumpai bahwa ada tempat lokasi strategis lainnya yang bisa mempertemukan semua peserta Ngaji Jodoh, itu mungkin kita pertimbangkan dan kita usulkan. Nah, itu tadi yang disampaikan Ustadz Syukron terkait bagaimanakah seorang perempuan untuk istilahnya membuka diri kembali, mendobrak kebekuan, bukan hanya perempuan ya, yang laki juga, mendobrak kebekuan yang selama ini sudah terasa mungkin ini sudah dalam kondisi PW saja, saya menjalani sendiri, kayaknya PW kemarin usaha juga sepertinya belum mendapatkan hasil. Nah, speak up itu juga perlu Ustaz ya. Speak up, berani berbicara, mengekspresikan apa yang sedang dirasakan, sebagaimana mungkin kalau bisa sedikit curcol ini bahasanya teman-teman. Jadi saya dulu juga hasil dari curcol Ustaz. Jadi curhat kepada teman, akhirnya dapat temannya teman gitu. Karena saya berani speak up, berani mengungkapkan, berani berbicara walaupun di ruang privat ya Ustaz ya, di ruang privat ngomong bisik-bisik kancane. Bene ana kancamu sing siap ya, seperti itu. Bene ana tanggamu sing siap. Bene ana barangkali ada saudaranya dari keluarganya. Aku siap gitu. Dengan menampilkan profil kayak gini nih ya, akhirnya jawil menjawil antara terus, dan speak up ini nggak hanya sekali Ustaz ya. Iya. Ya, jadi minggu depan ya apa? Kok gak sabaran sih? Ya kan ini nanya progresnya gimana Ustaz gitu kan ya. Iya. Ini jadi betul. Menunjukkan keseriusan teman itu. Oh temenan, saya kira kemarin ketemu itu sekedar karena nggak ada yang diomongkan seperti itu Ustaz. Tapi ternyata minggu ini ini sinyal serius lagi. Yang pertama. Terus minggu berikutnya sinyal serius yang ketiga. Akhirnya kan temannya ini risih. Wes nang tak golek wis. Perlu buat risih dalam konteks yang baik. Dalam konteks yang positif saja. Risih. Temannya mungkin risih tapi dari temannya itu juga mungkin merasa kalau saya yang dapatkan ini pahala juga ini. Pahala berkelanjutan seperti itu Ustaz. Dan itu juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, insya Allah kita semuanya dipertemukan dengan orang-orang yang baik di sekitaran kita, di lingkaran kita, di lingkungan kita, selama kita juga mengusahakan diri kita selalu terupgrade, selalu terupdate, dan upgrade-nya adalah melalui forum-forum antara lain seperti ini Ustaz ya. Iya, betul. Jadi mempertemukan tenaga yang atau kalau bahasa lainnya aura-aura positif, energi positif seperti ini
disatukan, diakumulasikan, dan insya Allah ya ja'allahu makhroja untuk kawan-kawan semuanya di ngaji jodoh ini. Dan kita tunggu kembali, Ustaz. Kita tunggu dan kita buka ruang kembali komunikasi bersama. Sepertinya, oh iya Ada ya. chat. Iya, ada chat. Alhamdulillah ini. Saya bacakan, Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya terus sudah cerai meninggal, anak 3, alhamdulillah. Semangat nikah saya semakin semangat dan beberapa kali sudah nazar dengan peserta ngaji jodoh. Tetapi Allah belum takdirkan berjodoh. Pertanyaannya, Ustaz, ini Iya. bagaimana triknya? Nah, ini trik, Ustaz. Iya. Supaya tetap semangat, Ustaz. Karena kadang digembosi anak-anak supaya tidak menikah lagi lah. Ini anak-anak ini belum ngerti ini anak-anak ini. Iya. Iya. Belum ngerti. Iya. Iya. Untuk siapa ini? Pak Tris ya? Ya, Mas Tris atau Mas Tris ya? Ya. Ini Anak 3, Ustaz. sudah dengan anak 3. Ya. Dulu istrinya wafat menghadap Allah lebih dahulu. Semoga istrinya, istri almarhumah dari istri Pak Tris ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana ketika anak-anak ini justru gembosi bapaknya untuk tidak menikah lagi. Memang berhadapan dengan anak-anak itu susah. Sebetulnya tadi Ustadz Irfan sudah menyampaikan contoh. Saya mau nikah, pertanyaan gitu. Kuncinya apa? Ini sebetulnya bukan hanya persoalan ini saja. Hampir persoalan yang semua kita hadapi dalam kehidupan itu, kuncinya menyelesaikan itu pertama sabar. Yang kedua Pak, istiqomah. Tapi mohon maaf, sabar dan istiqomah ini bukan sesuatu yang mudah. Kan begitu ya Ustadz Irfan ya. Iya, sabar dan istiqomah kan bukan sesuatu yang mudah. Sulit, bahkan sangat sulit. Khafifatani fil lisan. Kalau itu mudah, kalau sabar, istiqomah, ikhlas, tawakal itu mudah. Banyak perguruan tinggi yang buka jurusan sabar. Nyatanya kan tidak ada di muka bumi ini satupun perguruan tinggi yang buka jurusan perkuliahan jurusan sabar, istiqomah, ikhlas dan jenis-jenisnya tidak ada. Maka itu untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi itu adalah kita butuh kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, ya tawakal. Kalau tawakal itu istilahnya puncaknya tawakal itu adalah berdoa kepada Allah. Bukan menyerah, ini itu bukan tawakal. Putus asa. Jadi, nah sabar ini bagaimana? Sabar ini, kalau kata orang Jawa, rimo ya, bukan rimo. Kalau rimo itu baru sebagian dari makna sabar. Yang pertama kita ikhlas menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Seperti Pak Tris istrinya dipanggil Allah itu ujian, ikhlas. Berarti itu menurut Allah yang terbaik. Yang kedua apa? Berikhtiar. Lah kembali lagi berikhtiar. Dan berikhtiar itu dibutuhkan keistiqomahan. Istiqomah itu apa? Konsisten dan konsekuen. Konsisten itu berlanjut, konsekuen bertanggung jawab. Artinya kepada anak, nah kalau saya menikah lagi, insya Allah tidak akan menelantarkan kalian. Nah ini butuh orang yang mendukung. Siapa mendukung? Ya kakek atau neneknya anak-anak. Pasti kakek dan anak. Kasihan le, bapak mulai. Jadi tidak kita selesaikan sendiri. Istilahnya bahasa Jawanya kita perlu napuk nyilet tangan dengan kakeknya atau neneknya. Artinya ketika menikah itu tidak menelantarkan anak. Jadi dan itu tidak sekali, 2 kali. Kalau trik harus menipu itu tidak baik triknya.
Seperti sulap, Ustaz. Iya, trik itu tidak baik. Jadi tidak ada trik. Tips mungkin, Ustaz. Iya, yang tips. Ya lebih tipsnya tepatnya. itu. Iya. Kalau tipsnya itu. Jadi apapun persoalan, sampai persoalan finansial ketika seseorang pilot jatuh bangkrut itu dan lain, itu kuncinya sabar, ikhlas, istiqomah, tawakal. Tidak bisa lepas dari itu. Dan semua ini pasti dibutuhkan dukungan. Siapa dukungan itu? Ya orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Maka anak-anak kita itu hendaknya kita dekatkan dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik itu di mana? Ya tidak ada lain. Di masjid orang yang senantiasa melaksanakan sholat fardu berjamaah. Kalau laki-laki senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Satu saat, kenapa demikian? Nah ini kan persoalannya kenapa demikian? Mohon maaf, laki-laki yang dia berjalan menuju masjid untuk sholat, melaksanakan sholat fardu berjamaah, dia tidak berangkat sendiri. Dia dikawal oleh malaikat. Ini sampai jam berapa Ustaz Irfan? Ustaz Irfan sudah ngantuk. Kalau sesuai jadwal sudah lewat 5 menit, Ustaz. Cuma mungkin ini kita tambah. Oh iya, kalau ada yang ini satu kali lagi, kemudian nanti bisa closing statement, Ustaz. Iya, kembali ya. Laki-laki yang berjalan menuju masjid untuk sholat fardu berjamaah, dia tidak sendiri, dikawal malaikat. Kalau malaikat mengawal hamba Allah, itu tidak diam, pasti mendoakan. Apa doanya? Agar laki-laki tersebut senantiasa hidupnya diliputi rahmat Allah, hidupnya menjadi penuh berkah. Dosanya diampuni oleh Allah, dosa-dosanya. Setiap langkah menuju masjid itu menggugurkan dosa-dosa. Itu diantara karena doa. Yang kedua, agar hamba tersebut senantiasa Allah berikan hidayah. Nah pertanyaannya, zaman sekarang manusia mana yang doanya mengalahkan malaikat? Artinya pasti dikabulkan oleh Allah. Rasa-rasanya tidak ada. Kalau doanya malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Maka berbahagialah ketika kita sebagai seorang laki-laki berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah karena kita senantiasa didoakan malaikat Allah. Kalau sudah doa malaikat, Allah mengijabahi doa malaikat, selesai persoalan yang kita hadapi. Tapi semua itu butuh kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, tawakal. Termasuk ketika hadir di majelis-majelis yang di mana orang-orang berkumpul, yang di situ dibicarakan adalah tentang Allah, tentang agama Allah. Maka Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Dan semua malaikat itu senantiasa mendoakan kepada seluruh anggota majelis yang hadir. Nah, barangkali itu untuk kiatnya kepada Pak Tris dan kepada yang lainnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, baik. Alhamdulillah, ini kita sesuai jadwal, sudah sedikit melewati timingnya. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan kembali, terutama yang terakhir tadi untuk Mas Tris ya. Jadi lebih tepatnya tips ya Ustaz tadi ya. Kalau trik itu kayak ngakali. Kalau trik itu biasa melekat pada seorang tukang sulap. Tipuan-tipuan. Tapi kalau dan anak-anak itu jangan dibuat jadikan penghalang. Artinya kok susah menghalang, tidak. Justru jembatan Ustaz ya mereka ya. Justru jembatan. Justru jembatan. Karena anak-anak belum tahu. Enaknya kalau kanan kiri punya penyangga kanan kiri ini Ustaz. Iya. Ya. Baik, alhamdulillah mungkin ini adalah akhir dari pertemuan kita, namun sebelumnya mungkin Ustaz ada closing statement lagi Ustaz? Baik, untuk closing statement di pertemuan kita kali ini sesuai dengan temanya usia bertambah, niat nikah terus menyala atau melemah, maka tidak ada kata melemah. Terus niat untuk menikah itu terus kita jaga dengan wujud ikhtiar. Nah, ikhtiarnya ikhtiar yang
yang dibenarkan oleh agama, bukan yang menyimpang. Kalau menyimpang kan misalnya pasang pelet, aji pengasihan, nah itu jangan sampai melakukan yang demikian itu dalam segala apapun. Barangkali itu ya Ustaz Irfan yang bisa sampaikan. Jadi jangan pernah memadamkan itu. Artinya ketika kita menghadap Allah dalam keadaan kita belum Allah pertemukan, maka niat kita itu sudah dihitung oleh Allah dengan wujud ikhtiar. Demikian. Ya. Baik, Ustaz Irfan. Kami sampaikan terima kasih banyak. Begitu banyak uraian dari Ustaz Sukron tadi. Dan insya Allah sebagian dari kita sudah mengambil poin-poin penting dari apa yang beliau sampaikan tadi, di antaranya perbanyak circle atau lingkaran atau keluar dari lingkaran pergaulan atau menambah lingkaran pergaulan, terutama lingkaran pergaulan yang akan menambah kesolehan kita. Kemudian jangan pernah berhenti untuk meniati, terutama memperbarui niat untuk berikhtiar dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam keadaan yang bagaimanapun, karena dengan usaha kita yang sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran, dengan ikhtiar yang sudah kita tata dengan baik, dengan usaha-usaha lainnya yang selalu kita jalankan, insya Allah Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar, dan jalan keluar tersebut yang ditentukan Allah adalah tentu saja jalan keluar terbaik yang bisa kita dapatkan. Demikian pertemuan pada malam hari ini melalui media Zoominar, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala asar atau bekas-bekas kebaikan yang dapat kita pegangi setelah pertemuan pada malam hari ini. Dari saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang lengkap, apabila ada pernyataan yang tidak tepat atau bahkan salah mungkin. Kami sampaikan terima kasih kepada peserta semuanya pada malam hari ini. Dan untuk tambahan catatan mungkin nanti akan diinformasikan melalui nomor official Ngaji Jodoh untuk agenda Ngaji Jodoh di bulan Juli, karena masih tahap polling waktu terbaik yang bisa kita rencanakan. Jadi masih nyari hari, masih nyari tanggal, dan masih nyari jam yang tepat yang bisa mempertemukan mayoritas dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kebaikan atas pertemuan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. الله مكان يكون ديما وكل يوم لله 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 سبحان الله ملك الكون لولا فضل الله مكان يكون وكلت أمري ديما وكل يوم لله 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 لله. Oh, every day's a good day. I put my life in your hands, Allah. You will always lead my way.
wake up in the morning. I'm fine. Gonna take away the worries on my mind. Oh, put them on one side. 'Cause every day is like a brand new story.